5 dari 8 tuntutan itu yang mempertegas keinginan supaya Prabowo jadilah macan gitu lah kira-kira. Apa itu? Satu, soal batalkan IKN, legasinya Pak Jokowi ya. Kedua, batalkan TSN, obral oleh Pak Jokowi untuk kepentingan menunduk oligarkinya ya. Simbol yang ketiga apa? Kepolisian tidak lagi di bawah presiden. Kalau Pak Prabowo mempertahankan Sigit sebagai Kapolri, institusinya itu harus di bawah Departemen Dalam Negeri. Yang keempat adalah menteri-menteri pri Pak Jokowi diberhentikan. Dan yang kelima adalah ya pemakzulan. Artinya 5 itu memperlihatkan bahwa Pak Prabowo harus muncul sebagai presiden yang bukan bayang-bayang atau presiden macan seperti yang digambarkan oleh banyak orang itu. Hari-hari ini kan posisi Pak Jokowi terus menerus terlemah faham. Kalau tadi udah Ferry menyimpulkan 2 kalimat sebagai dasar untuk pemakzulan presiden itu, yaitu melanggar hukum dan tidak memenuhi syarat, apa tadi ya. Nah ini sebetulnya salah satu persoalan terbesar kita itu, karena alat ukurnya itu selalu hukum. Padahal mestinya soal etik juga penting dijadikan sebagai acuan untuk bisa menyatakan apakah seorang presiden itu atau wakil presiden itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Bahwa misalnya ya produk lahirnya wakil presiden itu berdasarkan proses seperti yang kita kenal kemarin, nah itu justru sebetulnya memperlihatkan kepada kita ada pelanggaran etik yang cukup besar terkait dengan pensahan permohonan pengajuan terkait dengan persyaratan usia wakil presiden dan presiden itu gitu. Nah, selama kita mau mendekatinya secara hukum, ya tentu itu penting ya, tapi akan selalu prosesnya menjadi politik hukum gitu. Nah, politik hukum itu tergantung kepada kemauan hukum politiknya seperti apa, kadang-kadang begitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, apakah mungkin anggota DPR berani maju ke depan untuk katakanlah mengusulkan langsung ya ujian pemunduran terhadap wakil presiden. Saya kira situasinya sekarang ini justru terbuka kemungkinan itu gitu. Jadi partai-partai politik kelihatan sekarang ini sedang menunggu sejauh apa tuntutan terhadap pemakzulan wakil presiden ini akan bergema atau tidak. Kenapa saya katakan begitu? Karena hingga hari ini loh ya, khususnya partai-partai pendukung Gibran, ya, karena yang objeknya ini adalah Gibran, belum ada satupun yang tampil ke depan untuk mengatakan menolak permintaan itu nih. Jadi semuanya diam. Seperti Pak Prabowo diam juga. Saya udah mengatakan di beberapa tempat, kalau membaca pernyataan Pak Wiranto yang merupakan hasil pertemuannya dengan Pak Prabowo, bacaan saya itu sikap Pak Prabowo itu masih 50-50. Jadi mungkin ya ikut serta di dalam tuntutan dari para purnawirawan, tapi boleh jadi tidak. Titik. Sebab kenapa? Sebab kalau sekiranya ya partai-partai ini ya yang tergabung tentu di dalam KIM tidak berkenan dengan usulan ataupun tuntutan para purnawirawan, mereka akan terbuka mengatakan nggak mungkin melakukan itu. Pertanyaannya apa yang membuat mereka nggak meresponnya sampai sekarang? Apakah karena mereka merasa bahwa nggak penting-penting amat? Atau sebaliknya karena memang sedang menunggu kemungkinan sejauh apa isu ini menggelinding gitu. Sejauh mana isu ini diterima oleh publik. Alias sebetulnya kalau pada tingkat tertentu partai-partai ini tidak sedang menolak tuntutan pemakzulan Gibran, alih-alih menolak
Yang ada kelihatan adalah membiarkannya sejauh mana tuntutan ini berproses. Karena ada partai mana yang secara terbuka mengatakan menolak tuntutan dari para purnawirawan itu ya. Hampir nggak ada kan ya. Hampir di tengah-tengah kan gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya mungkin partai-partai ini akan lihat sejauh apa isu ini menggelinding ke depan. Nah, kenapa partai-partai membiarkan itu? Ya, sebetulnya banyak bacaan saya. Karena memang tidak ada basis yang cukup kuat sebetulnya mempertemukan antara partai ini dengan Gibran itu. Kalau kita bercerita misalnya soal visi, is okay lah. Visi itu kan bawaannya Pak Prabowo. Jadi kalau Gibran pun pergi, visi nggak terganggu gitu. Kalau kita berbicara apalagi kedekatan personal, ya mohon maaf, Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan ketua-ketua partai ini, kedekatannya itu lebih bersifat pragmatis. Enggak kayak situ dulu, lebih bersifat pragmatis gitu. Saya punya kepentingan, you punya kepentingan, ayo kita ketemu gitu. Jadi kalau kepentingan itu sudah nggak terbaca, ya sudah kita pisah. Atau kepentingan itu nggak terakomodir, ya kita bisa pisah. Nah, jadi ukuran pertamanya adalah visi, ukuran keduanya adalah kepentingan pragmatis, ukuran ketiganya berbasis ideologi. Ideologi apa yang terbangun antara keluarga Pak Jokowi dengan partai-partai KIP? Tidak ada, karena mereka memang ketemunya berbasis pragmatisme gitu. Tidak ada ideologi yang sama-sama mereka usung untuk bersama-sama mereka berjuang. Nah, yang keempat, ya ini yang keempat. Nah, itu yang tadi disebutkan oleh poin tadi itu, apakah sebetulnya persetujuan mereka terhadap Gibran itu murni merupakan pilihan politik yang didasarkan pada kesadaran atau tidak? Alias saat itu mereka mendukung harus ada persoalan popularitas Pak Prabowo, Pak Jokowi, tapi saat yang bersamaan saat itu Pak Jokowi sedang presiden yang punya kekuasaan yang ya kalau namanya presiden hampir menjangkau semua aspek. Itu dia 4 faktor itu. Nah, berdasarkan 4 faktor menurut saya sekarang yang melemah semua tuh divisinya mulai banyak dikoreksi oleh Pak Prabowo sendiri, kita enggak lanjut, ini itu macam-macam dan sebagainya. Yang kedua adalah kepentingan politiknya juga mulai enggak ketemu. Kan apalagi ya, ketika Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, saya kira itu semacam deklarasi dari Pak Prabowo bahwa ke depan ini saya lebih tepat berteman dengan Ibu Mega ketimbang Pak Jokowi. Alias masa depan kekuasaan Pak Prabowo itu ada bersama dengan Ibu Mega dibandingkan bersama dengan Pak Jokowi. Ibu Mega adalah masa depan, Pak Jokowi adalah masa lalu, kira-kira begitu. Ya. Kan paling hebat mungkin dapat 4%. Kan udah diuji kemarin, nggak sampai 4%. Kan? Apakah beliau akan masuk ke Golkar? Kalau beliau kalau Golkar mau terima Pak Jokowi, itu dari kemarin tuh ya. Saat beliau jadi presiden atau pasca Ondo. Tapi hari ini Golkar hanya bicarakan kami terima. Semua partai juga terima Pak Jokowi tapi ya jadi kader biasa. Mungkin satu-satunya partai yang nggak mau terima Pak Jokowi itu cuma PDI sekarang ini. Tapi Pak Jokowi mau masuk ke partai manapun silakan aja, semua partai pasti terima. Cuma ya you harus ada proses. Kader biasa dulu gitu kan. Lalu ikut pelatihan itu ya nggak bisa ujuk-ujuk jadi dewan pembina gitu loh. Nggak bisa. Itu terjadi kalau you punya kekuasaan. Gitu. Nah jadi terus yang bisa dilakukan Pak Jokowi itu apa? Ya membesarkan katakanlah dalam ini PSI.
Kan kira-kira gitu. Tapi sebesar apa PSI untuk 2029? Paling hebat mungkin 4%. Udah hebat lah itu oleh 4%. Kalau mungkin gitu ya, ini kan udah kebalak. Makanya saya mengatakan masa lalu tuh, kalau dilihat dari perspektif kepentingan politik. Jadi nggak ketemu nih. Makanya menghadapi situasi yang seperti ini, Pak Prabowo minta ketemu Ibu Mega, gitu ya. Dan paling menarik itu tuh nggak pakai persyaratan administratif dari Pak Prabowo sebagai presiden kan. Ya bayangan kita namanya presiden dan ya orang lah yang datang kepada beliau, bukan beliau yang datang kepada orang gitu. Tapi kenyataan dia datang kepada orang, administrasinya justru dibuat oleh Ibu Mega. Bukan dibuat oleh presiden. Datang malam hari ya, oh ya udah datang deh. Terserah ibu mau jam berapa. Nah kira-kira gitu. Ya, di rumah saya aja ya, oke. Tapi saya belum siapin nasi goreng nih. Nggak apa-apa bu, yang penting ketemu ibu aja. Gak ada salah administrasi. Saking ini, itu deklarasi bahwa Ibu Mega ini bagi Pak Prabowo adalah masa depan dan keluarga Pak Jokowi adalah masa lalu. Dan memang menurut saya faktor politiknya begitu. Hari-hari ini kan posisi Pak Jokowi terus menerus ya apa namanya itu ya terlemahkan. Kan diserang terus menerus nih. Ya ijazah palsu ya kan, kemudian SMK ya, posisi Arfi, lalu terakhirnya adalah soal anaknya wakil presiden yang hendak dimakzulkan. Nah coba dari semua isu itu ada enggak satu partai yang bela Pak Prabowo? Pak Jokowi gitu. Dari semua isu itu. Iya, aku nggak dalam konteks ini saya nggak bicara BSI ya. Ya, ada nggak dari semua isu yang saya sebutkan itu? Amrin ada ditemukan kan? Partai-partai itu mau berkomentar tak? Ya saya nggak bicara itu, kalau itu ya itu loh saya. Bukan. Iya, kalau saya kalau itu ya kita nggak bicarakan itu gitu. Nah saya bicarakan saya bicarakan yang konteks kita tadi, konteks yang partai pendukungnya. Kalau PS itu kan partai keluarga Pak Jokowi lah ya kan, dan sebagainya ya. Jadi oleh karena itulah kelihatan. Menariknya sekarang ini ada. Mengapa Pak Prabowo bersikap 50-50 gitu? Karena menurut saya Pak Prabowo mendapatkan keuntungan politik dari isu ini. Apa keuntungan politik? Ya ini isu yang bisa menekan keluarga Jokowi untuk tidak, tanda kutip lah, terlalu jauh cawe-cawenya itu lagi. Jadi ibaratnya kalau ada apa-apa nanti Pak Jokowi, saya kesulitan loh nahan isu ini. Tuh. Nah itu ya. Kalau ada apa membuat lagi misalnya peran Pak Jokowi menguat lagi gitu, mungkin satu orang dari anggota DPR pendukung Kim akan bicara, saya setuju tuh. Dalam bahasa apa? Yang lain tuh dalam bahasa isu ini mungkin akan dipakai oleh Pak Prabowo justru untuk bernegosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Dan ini pola justru yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi kepada para politisi kita. Pola apa itu? Pola menggunakan kelemahan orang lain untuk menekan dia gitu. Kan itu pola ya kita kenal selama ini. Isu soal siapa misalnya? Kasus hukumnya. Kasus ininya. KPBZ macam apa? Lah sekarang baratnya pola itu juga yang mulai dipakai. Kita mengistilahkan itu dengan politik disandera gitu ya kan. Jadi orang apa namanya itu? Sikap politik orang ditentukan oleh sandera politik yang melingkupinya.
Nggak sehat dunia bagi demokrasi kita. Tapi tidak bisa juga kita salahkan orang kita punya masalah. Nah ini menurut saya mungkin sedang dimainkan oleh Pak Prabowo. Makanya sikapnya 50-50. Nah kenapa Pak Prabowo 50-50 dan merasa bahwa isu ini penting bagi dia mungkin dipegang gitu. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, sejak beliau sebetulnya ketemu Ibu Mega, dia itu semacam deklarasi bahwa dia mau mengatakan bahwa presiden itu ya saya sendiri, gitu loh kira-kira itu ya. Nggak ada yang namanya matahari kembar, nggak ada yang namanya boneka atau presiden bayang-bayang seperti oleh Pak Prabowo. Dan itu ditegaskan oleh beliau pada pidato tertentu itu. Tapi tentu harus lebih kuat untuk memperlihatkan itu dengan cara sikap laku politik sehari-hari. Nah yang kemarin kan udah kita lihat tuh salah satunya. Beliau membatalkan mutasi yang dilakukan oleh Panglima hanya 1 hari setelah mutasi itu dilakukan. Presiden tuh saya gitu lagi deh. Ini kan bukan siapa-siapa. Kan terlalu kentara banget itu ya. Terlalu kentara gitu. Jadi begitu para Purnawirawan ini yang termasuk dalamnya Pak Tri mengusulkan pemakzulan Gibran, terjadi mutasi. Anaknya Pak Tri, penggantinya orang yang pernah dekat dengan Pak Jokowi gitu. Itu kan kentara banget. Itu kentara sekali. Makanya disitulah Pak Prabowo mengatakan presiden itu saya. Lalu dibatalkan. Dan saya kira salah satu yang mungkin terus akan dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah mengekalkan apa istilahnya itu ya, ketokohannya sebagai satu-satunya presiden. Ke depan tuh ya langkahnya akan gitu. Nah itu kepentingan Pak Prabowo. Tapi saya kemarin misalnya jelas salah satu acara televisi swasta, saya mengatakan saya mau menduga juga bahwa para purnawirawan ini membaca apa yang menjadi langgam dalam setidaknya 6 bulan terakhir yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu nggak hanya sekedar urusan orang silaturahmi gitu. Terus apa gitu? Mungkin para purnawirawan itu membaca betul memang ada keinginan untuk menaikkan citra Pak Jokowi. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka membuat apa yang disebut dengan istilah matahari kembar itu. Nah itu mungkin yang dibaca oleh para purnawirawan ini. Makanya kalau kita baca di dalam rentetan dari rantaian tuntutan 8 itu, sebetulnya materi paling kuatnya adalah menginginkan Pak Prabowo tampil sebagai presiden yang betul-betul dirinya gitu. Itu intinya. Makanya ada 3 menurut saya poin di dalam tuntutan itu yang sebetulnya mempertegas, bahkan mungkin 5 dari 8 tuntutan itu yang mempertegas keinginan supaya Prabowo jadilah macan gitu lah kira-kira. Macan dalam pengertian yang dibayangkan orang dalam ini bukan hanya macan panggung nih. Istilah saya macam podium gitu ya. Apa itu? Satu soal batalkan IKN. Karena IKN itu merupakan simbol dari legasinya Pak Jokowi ya. Kedua, batalkan PSN. PSN itu juga ya memang ada alasan-alasan strategisnya ya kan. Tapi itu kan mereka juga mengatakan PSN itu dulu diobral oleh Pak Jokowi untuk kepentingan menunduk oligarkinya ya. Nah itu simbol kedua. Simbol yang ketiga apa? Kepolisian tidak lagi di bawah presiden tapi di bawah Departemen Dalam Negeri. Ya saya boleh, itu diskusi yang perlu kita lanjutkan memang. Tapi saya mau mengatakan mungkin sebetulnya yang mereka mengatakan itu kalau Pak Prabowo mempertahankan Sigit sebagai Kapolri, institusinya itu harus di bawah
Departemen Dalam Negeri. Itu kira-kira, kecuali mungkin kalau Pak Sigitnya diganti, nah artinya kepala Kapolrinya betul-betul Kapolri yang dipilih oleh Pak Prabowo. Nah itu mungkin perbaikan dalam konteks apakah institusi kepolisian ini di bawah Departemen Dalam Negeri itu tidak terlalu signifikan. Nah itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat adalah itu menteri-menteri Pak Jokowi diberhentikan, reshuffle. Dan yang kelima adalah bintang dari tuntutan itu adalah soal pemakzulan. Artinya 5 itu memperlihatkan bahwa Pak Prabowo harus muncul sebagai presiden yang bukan bayang-bayang seperti pernyataannya Pak Prabowo sendiri, atau presiden macan seperti yang digambarkan oleh banyak orang itu. Jadi karena nggak manifest ya. Saya mau ambil yang manifest saja. Nah itu ininya itu sebetulnya. Poinnya. Jadi poin pentingnya, dan itu saya sempat tanyakan, dan mereka mengatakan, iya itu sebetulnya para purnawira. Apakah sebetulnya para purnawira minoritas bahwa Pak Prabowo seolah-olah berada di dalam bayang-bayang dari orang lain, kekuatan lain dan sebagainya. Nah kalau itu yang yang terjadi, ya tentu salah satunya adalah simbol terbesar dari kegelisahan itu adalah kemakzulan Wapres itu. Tapi tentu ada lebih dari itu, apa yang disebutkan tadi pelanggaran konstitusi, moral, etik, dan sebagainya, itu bagian dari pertimbangan menuju ke arah sana. Nah oleh karena itulah bapak-bapak sekalian, kalau tadi berkembang apakah makin, saya lihat selama melihatnya begini. Gini menurut saya benar. Lihatnya bukan apakah ada anggota DPR yang menyusulkan, bukan. Selama anggota DPR dan fraksi dan buruh partai-partai, khususnya yang tidak menyatakan menolak, kans untuk peluang untuk memajukan diri besar sekali. Itu dengan makanya saya katakan itu yang dilihat itu bukan soal apakah Pak Prabowo terima atau tidak, apakah Pak Prabowo menerima. Kalau Pak Prabowo menerima itu kan nggak mungkin gitu kira-kira, kan nggak mungkin Pak Prabowo mengatakan saya pilih, nggak mungkin tuh gitu. Tapi yang kita harus lihat itu adalah apakah Pak Prabowo bersikap menolak. Kalau di konsep Minang bahasanya menampung aspirasi. Kalau di konsep Minang menampung itu duka apa luas. Iya itu menurut saya. Makanya saya mengatakan apakah dia menolak meskipun dengan isyarat bahwa dia menolak, kan kira-kira gitu. Bahkan dengan isyarat Pak Prabowo nggak menyampaikannya. Misalnya pertemuan kemarin di forum Purnawirawan ya, kan saya bertanya di dalam salah satu acara di televisi swasta, saya lihat kebetulan live. Bagi saya menarik pidato Pak Prabowo, karena pidatonya itu udah kita kenal sejak 20 tahun yang lalu. Gulap aja di tiap podium. Yang menarik bagi saya mengapa Gibran tidak. Nah, kawan diskusi saya di seberang saya itu mengatakan, Gibran lagi ada tugas ke NTT. Pertanyaannya itu ditugaskan sengaja atau bagaimana? Kan kalau Pak Prabowo mau menolak permintaan para purnawirawan itu, selesai dong. Dia tinggal panggil Gibran, suruh duduk di samping Fatri, selesai. Orang sudah paham artinya Pak Prabowo menolak bulan itu. Dia minta Fatri sama Gibran tuh duduk aja mereka. Semua orang paham artinya. Tapi tak dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahkan Gibrannya pergi jauh ke NTT sana. Itu kunjungan apa?
Kan kalau tuh misalnya itu dijadwalkan, kalau Pak Prabowo mau mengatakan menolak itu, ya dia batalkan aja tuh. Sini aja cara menteri-menterinya diundang oleh Pak Prabowo. Kenapa wakil presidennya nggak diundang? Itu kan bayangan saya ya, bacaan saya itu masuk kategori pertemuan strategis gitu loh bagi presiden gitu. Ya itu satu. Atau yang kedua, ya mungkin ketika Pak Wiranto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Pak Prabowo itu, bahasanya itu kira-kira beginilah, untuk menyerahkan bahwa beliau menolak. Kami juga mendengar, membaca, memperhatikan semua tuntutan dari para purnawirawan ini, kira-kira begitu ya. Dan tentu masukan-masukan ini akan kami tampung tadi ya. Hanya saja untuk sementara ini kita fokus pembangunan dulu, menghadapi kemungkinan krisis ekonomi ini. Kalau begitu pernyataan Pak Wiranto, kita udah paham Pak Prabowo itu nolak, betul kira-kira. Mungkin fisiko yang harus berkompetisi. Ya, cara mobil, ya besi, asal nasbi. Jadi kita semua itu paham, artinya Pak Prabowo nolak. Tapi pernyataan selebih itu tidak keluar. Makanya problemnya menurut saya, bukan problemnya apakah Pak Prabowo menyatakan menerima, ya jelas dia akan menerima. Sama seperti praksi sekarang ini, kalau ditanya terima nggak, itu mereka akan terima. Tapi yang dilihat itu adalah apakah keluar pernyataan mereka menolak. Dan hingga hari ini tak ada satupun praksi yang secara terbuka menyatakan menolak ide itu. Partai-partai menolak ide itu gitu ya. Dan itu artinya kalau tidak ada partai yang secara terbuka menyatakan menolak ide itu, maka artinya peluang terbuka. Artinya itu biarkan politik yang akan menyimpulkannya. Apakah isu ini akan merlinding sebagai isu besar yang akan ditangkap oleh para politisi nantinya gitu, atau sebaliknya isu ini akan turun kembali, ya kan, khususnya setelah Pak Tri ketemu dengan Pak Prabowo di acara apa namanya itu Purnawi apa namanya veteran ya, acara veteran TNI kita ya, kita kata. Nah ini akan kita lihat ke depan. Nah, saya melihatnya dari hasil itu karena tidak ada pernyataan secara terbuka dengan isyarat apapun yang kita bisa menyatakan bahwa istana menolak dan partai-partai menolak ide ini, maka kesimpulan makum mukhalafahnya itu, kalau poeda sudah begitu, makum mukhalafahnya ide ini sangat mungkin diterima oleh para panatas. Kenapa mereka menerima ini sangat mungkin? Ini saya sudah bilang tadi, karena 5 aspek yang atau 4 aspek yang memungkinkan orang ketemu orang secara politik itu dan terbangun secara baik antara partai-partai pendukung Kim dengan keluarga Pak Jokowi. Apakah itu akan berlanjut atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.